Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di webinar pengenalan dan simulasi sederhana membuat bisnis model kanvas. Webinar pada pagi hari ini merupakan salah satu proyek dari tim KKN PPN UGM di Kelurahan Mantri Jaron. Nah, pada webinar pagi hari ini kita sudah mengundang Kak Fatin Naufal Nur Islam sebagai pembicara yang nantinya akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih tips and trick membuat bisnis model kanvas yang menarik, yang nantinya bisa menjadi materi untuk kita sebagai peserta lomba, atau mungkin nantinya juga bisa digunakan untuk memulai bisnis seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Pak Lurah Mantri Jaron, yaitu Pak Suranto. Selamat pagi Pak Suranto. Nah, bentar berabsen, presensi dulu sebentar. Presensi dulu ya. Oke. Ya, baik Pak. Baik. Nah, selanjutnya ada pembicara kita yaitu Mas Naufal. Selamat pagi Mas Naufal. Halo, selamat pagi. Mas Naufal lagi di mana nih? Lagi di rumah dong. Di Jogja ya Mas? Jogja, betul. Sama-sama lagi hujan berarti nih. Iya nih, lagi hujan. Enak banget tidur kayaknya ya. Iya sih Mas, enak tidur, tapi ya tetap semangat teman-teman, kita menggali materi dari Mas Naufal pada pagi hari, dan nanti juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Mas Naufal sebagai pakarnya nih. Baik. Masih sama-sama belajar kita. Ya, biar Mas belajar terus ya sampai umur berapapun. Betul. Baik, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Safitri, selaku moderator pada pagi hari ini akan memandu jalannya webinar ini selama kurang lebih 2 jam ke depan, teman-teman. Baik, sebelum memulai acara, kita memasuki tahapan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada moderator Yusron dimohon untuk share screen mengenai lagu Indonesia Raya ini, dan teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya bagi yang bisa, dan menunjukkan sikap sempurna selama lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
Baik teman-teman, sebelum memasuki sesi inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Mas Noval, ada baiknya kita menonton terlebih dahulu video materi pembukaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Pada operator. Yang bisa selamat datang di kelas ketiga Nescafe Kickstart. Setelah mempelajari cara menyelesaikan permasalahan konsumen di kelas sebelumnya, sekarang kita akan membahas bisnis model. Di akhir kelas ini, kamu juga diharuskan untuk submit ide bisnismu. Jadi, simak dan pahami baik-baik ya. Bisnis model adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat pada konsumennya. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Sama-sama. Baik, itu tadi pembukaan materi dari gambaran terlebih dahulu nih, apa itu bisnis model kanvas, sebelum nantinya dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Noval. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari webinar pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih, siapa sih Kak Noval ini? Mungkin operator bisa ditampilkan mengenai CV-nya Kak Noval. Nah, baik. Singkat aja, Kak Noval ini merupakan alumni dari S1 Teknik Industri UGM yang pada saat berkuliah ini prestasinya banyak banget nih, bahkan aku aja kayak amazed nih baca CV-nya. Salah di antaranya penghargaan yang telah diraih Kak Noval ini ada awardee Top 5 Most Outstanding Student in 2017. Kak Noval juga merupakan awardee dari banyak beasiswa, salah satunya yaitu awardee dari Young Leaders Force Indonesia 2018 by McKinsey & Company. Dan Mas Noval ini saat ini merupakan co-founder dan CEO dari Widya EduTech. Nah, oke. Gimana nih Mas Noval? Halo. Ya, mungkin kita bisa langsung nih, teman-teman udah penasaran banget kan apa aja teman-teman dari Mantri Jeronnya dan teman-teman dari KKN udah penasaran banget nih gimana sih cara apa itu bisnis model kanvas dan bagaimana kemudian kita bisa membuat bisnis model kanvas yang menarik, Mas. Langsung aja materi dari Mas Noval. Baik, terima kasih Kak Tasya dan teman-teman panitia KKN PPM UGM di Mantri Jeron Jakarta ya. Ini sebuah kesempatan yang tentu sangat luar biasa sekali bagi saya. Jadi terima
sudah diundang, dan saya juga mengapresiasi teman-teman semua yang sudah ya, yang saya hormati Pak Suranto selaku Lurah dan peserta sekalian. Ini kondisinya hari Sabtu di libur akhir pekan, bahkan di tempat saya itu hujan, kayaknya tempat teman-teman juga sama ya, hujan, yang sepertinya enak banget nih buat tidur ya. Gravitasi kasur tuh meningkat entah kenapa ini ya pagi hari ini. Jadi saya apresiasi betul teman-teman semua para peserta mau nih untuk bangkit ya melawan gaya gravitasi itu untuk menuntut ilmu nih di pagi hari. Jadi luar biasa, kalian sudah menjadi the top 1% atau top 1% nih, karena orang sukses kan biasanya yang lebih dibandingkan yang mayoritas orang lakukan ya, atau 1%, hanya 1% dari seluruh populasi yang ada begitu. Nah ini sebelum saya masuk ke sesi bisnis modelnya, saya mungkin izin untuk ini ya, izin untuk menyampaikan materi prolog dulu nih, karena saya, kok nggak bisa ya? Bentar. Oke. Sudah kelihatan materinya? Slide-nya? Sudah, Mas. Sudah ya? Sorry, tadi agak error. Ya, mungkin sebelum saya masuk ke bisnis model Canvas ya, saya izin menyampaikan materi prolog ya, karena kan tadi kalau saya lihat di tornya ada simulasi untuk bikin bisnis model Canvas ya, yang harapannya kita semua bisa sama-sama hands on ya, atau sama-sama mencoba begitu kan. Nah mungkin di awal kita coba nanti nentuin ide bisnisnya dulu kali ya, sebelum nanti kita punya bisnis model Canvas gitu. Nah sebelum lebih lanjut saya kenalan dulu, tadi sudah sempat dikenalkan, terima kasih panitia. Jadi nama lengkap saya Fatin Naufal Nur Islam, tapi panggil saja Naufal. Kalau dipanggil nama depan dipanggil Fatin, entah kenapa orang berapa kali salah mengira ya, salah memanggil gitu, dikiranya saya perempuan gitu. Apalagi semenjak ada X Factor dulu yang menang siapa tuh, Fatin Sitiya Lubis ya, wah itu hidup saya berubah itu. Seringkali ini yang nyanyi itu ya gitu, atau berapa kali saya kalau lagi Google Meet gini atau Zoom meeting gini, kalau saya nggak on cam, wah orang langsung spontan manggilnya halo Mbak Fatin. Jadi saya sengaja on cam nih biar teman-teman manggilnya nggak salah ya gitu, saya cowok gitu ya. Makanya mungkin saya lebih seneng atau lebih sering dipanggil teman Naufal sebenarnya, nama kedua saya ketimbang nama depan gitu. Saya banyak terjun di dunia bisnis ya, utamanya di bisnis teknologi atau istilah kerennya sekarang startup belakangan ini. Ya pernah ngajar juga di kampus di Universitas Amikom Jogja, pernah juga jadi startup mentor di programnya Backcraft ya, sekarang Kemenparekraf dan beberapa hal yang lain begitu. Nah dulu saya ketika kuliah memang suka bikin inovasi semacam inilah begitu ya, bikin aplikasi atau semacamnya. Dan dulu pernah bikin namanya GiFood ya di kuliah. Ini tujuannya untuk mengurangi sampah makanan. Jadi banyak makanan terbuang, tapi banyak juga orang yang masih membutuhkan makanan. Makanya kemudian kami berpikir kenapa nggak dihubungkan aja nih makanan berlebih dengan yang membutuhkan dengan platform digital. Alhamdulillah dengan ide sederhana ini justru kami bisa mencapai beberapa prestasi nasional maupun internasional. Sempat juga kita mewakili Indonesia ya untuk bisa mendapatkan penghargaan di ASEAN ICT Award ya. Saya foto bersama Pak Menkominfo Pak Rudiantara ketika itu, dan sempat diliput oleh beberapa media juga. Ini ide yang sangat sederhana yang saya rasa berarti teman-teman di sini semua pasti lebih jago ya, lebih pintar dan bisa lebih hebat lah karyanya. Yang begini aja bisa, apalagi kalian semua yang di sini begitu. Dan beberapa waktu lalu akhirnya dipercaya oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan Basnas DKI Jakarta untuk kerjasama kita bikin sebuah kolaborasi ya untuk memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Itu kebetulan acaranya launching di Antv beberapa waktu lalu. Dan sekarang kita saya dan teman-teman fokus untuk membuat sebuah consulting firm ya, jadi sebuah perusahaan konsultan di bidang teknologi, jadi membantu klien-klien untuk transformasi secara digital ya. Jadi kami kliennya dari pemerintahan, dari UMKM dan sebagainya begitu. Dan berkat kiprah saya, alhamdulillah kemarin tahun 2019 dipilih oleh Kemenpora mewakili DIY menjadi pemuda pelopor bidang inovasi teknologi tingkat nasional begitu. Dan sekarang kebetulan saya fokus di sebuah startup namanya Widya Edu ya. Kami start dari sebuah landing page yang jelek banget, yang sederhana banget, yang seperti di kanan, tapi alhamdulillah sekarang terus berkembang dan sudah ada 40.000 pengguna lebih yang berada di seluruh Indonesia, 34 provinsi,
Meskipun baru setahun berjalan, alhamdulillah sudah berhasil membantu siswa-siswa Indonesia mencapai mimpinya masuk PTN-PTN ternama dan dapat investasi ya dari sebuah perusahaan venture capital, yaitu dari UMG Idea Labs Indonesia begitu. Nah, kebetulan saya sekarang fokus di sini, fokus di sebuah startup bisnis di bidang pendidikan, yaitu Widya Edu ya, Widya EduTech, atau nama resminya PT Widya Kreasi Bangsa begitu. Nah, sebelum mulai lebih jauh lagi, saya pengen tanya nih, siapa tahu mungkin boleh tulis di chat juga nggak apa-apa, siapa yang pengen jadi entrepreneur. Kalau saya rasa sih banyak ya sekarang yang pengen jadi entrepreneur ya. Kenapa itu alasannya? Mungkin macam-macam sekali ya. Ada yang pengen mandiri, ada yang pengen mengurangi ketergantungan ya, pengen bisa bebas memilih, atau bahkan punya kemerdekaan waktu ya, saya bebas mengatur waktu misal. Ya, ada yang pengen bersedekah lebih nih dengan menjadi entrepreneur, atau ada yang pengen menarik perhatian calon mertua gitu, atau macam-macam sekali ya, pengen kelihatan keren, atau macam-macam sekali, banyak sekali sebenarnya ya alasannya, dan banyak juga manfaatnya akhirnya ya. Karena dengan menjadi entrepreneur kita bisa memberikan banyak dampak ya. Minimal dampak yang bisa diberikan dengan kita menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, adalah kita membuka lapangan pekerjaan ya, itu minimal ya. Karena meskipun karyawan cuma 1-2, tapi paling nggak kita sudah membantu 1-2 orang lainnya mendapatkan pekerjaan, atau itu rezekinya bisa kita bukakan lewat kita ya. Nah, dengan entrepreneurship kita menjadi solusi ya dari berbagai masalah yang ada begitu. Nah, sayangnya nih teman-teman ya, kalau kita cek di data begitu ya, ini menurut Menteri Perindustrian kita sekarang Pak Erlangga Hartarto, jumlah pengusaha Indonesia itu masih di angka 3,1%, di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai 5%, bahkan Singapura yang 7%. Jadi kita kurang lebih butuh 4 juta pengusaha lagi nih untuk menguatkan ekonomi negara. Bahkan Pak Jokowi juga mengafirmasi atau setuju dengan itu ya, bahwa Indonesia ini standarnya kalau pengen menjadi negara maju harus di atas 14% nih jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia ya. Sedangkan kita masih 3,1%. Jadi perlu adanya percepatan ya, agar semakin banyak yang menjadi entrepreneur. Ini ada satu tokoh berpengaruh juga ya, yang menjadi pemimpin dari SEA. SEA ini yang menaungi Shopee, kalau gitu tahu ya, atau mungkin app, ada yang main app nggak? Free Fire kan di bawahnya SEA. Ini karena Indonesia itu ada banyak yang minat jadi pengusaha ya, ada 24% meningkat ya. Karena kalau kita bandingkan dengan yang ingin jadi PNS itu ternyata lebih banyak yang pengen jadi wirausaha ya. PNS cuma 17,1%, sedangkan yang pengen jadi wirausaha itu 24,4%. Tren untuk menjadi pengusaha itu di kalangan anak muda meningkat sebenarnya. Nah, ada data dari Semeru Research Institute ya, bahwa yang pengen jadi wirausaha itu kalau menurut penelitian mereka di Indonesia ada 81% anak muda, banyak. Tapi yang jadi aneh gitu, yang jadi kemudian ironis adalah yang beneran menjadi wirausaha hanya 8%. Jadi ada mismatch ya, ada ketidaksenambungan antara yang punya ingin jadi pengusaha dengan yang akhirnya benar jadi pengusaha. Antara potensi kewirausahaan dengan jumlah pemuda yang benar menjadi pengusaha. Jadi mungkin yang minat memang banyak ya. Kalau ditanyain pengen gitu, saya pengen jadi pengusaha kan keren, atau mungkin duitnya banyak gitu. Tapi yang beneran akhirnya mengeksekusi tidak banyak. Nah ini antara ekspektasi dan realitanya nggak seimbang ya. Mungkin ada yang pernah nonton drama Korea, salah satunya startup yang kemarin cepat hits tuh. Itu kan kisah ini ya, orang Korea yang pengen jadi pengusaha itu di bidang teknologi ya kebetulan. Nah, pengennya sih keren pakai jas gitu ya, tapi realitanya mereka harus menghadapi hal-hal yang juga berat begitu ya. Nah ini yang harus dihadapi nih. Banyak penyebabnya ya, kenapa kemudian hal itu terjadi ya, kenapa kok ada ketidaksinambungan yang ingin dan yang akhirnya beneran merealisasi. Nah memang hasil penelitian Semeru Research Institute ini menemukan beberapa faktor gitu. Yang pertama ketahanan mental ya, mentalnya kita nih sebagai anak muda Indonesia ini mungkin memang belum semuanya oke ya untuk bisa tahan dengan lika-liku menjadi seorang pengusaha. Kompetensinya juga sama, bahkan tekanan sosial ikut mendukung hal itu ya. Mungkin di kalangan masyarakat sekarang, orang tua kita begitu ya, lebih mendukung, lebih merasa tenang jika anaknya menjadi pegawai atau jadi PNS atau jadi karyawan BUMN begitu ya, lebih settle, lebih kemudian terjamin begitu ketimbang menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, karena entrepreneur lebih tidak pasti ya naik turunnya. Jadi lebih
susah nih dapat dukungan dari keluarga biasanya, makanya kemudian susah untuk benar merealisasikan mimpinya. Dan beberapa hal yang lain ya seperti infrastruktur, kemudian akses, pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita nggak tadi ngomongin soal pemuda, pemuda ini punya banyak privilege ya, atau istilahnya punya banyak hal yang justru membuat kita beruntung begitu. Karena ketika kita masih muda, kita masih punya mimpi yang tinggi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, masa kecilnya mimpinya pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi pilot ya mungkin ya, dokter. Wah, dokter ini kayak mimpi semua anak ya. Pengen jadi Power Ranger mungkin. saya dulu pengen jadi astronot gitu. Bahkan adik saya pengen jadi polisi dulu. Pas ditanyain, wah ntar kalau ditembak gimana tuh? Ya udah ntar minta maaf gitu ya. Jadi masih kecil tak kenapa mimpinya tuh masih liar ya, masih tinggi gitu. Ya nggak? Tapi semakin tua, coba teman-teman sekarang mimpinya ada yang sama nggak kayak masih kecil dulu? Ya sudah berubah ya. Apalagi kalau kita tanya sama bapak ibu kita, Pak, Bu, mimpinya pengen jadi apa? Udahlah nak, yang penting saya bisa hidup hari ini sudah cukup gitu ya. Udah nggak setinggi lagi masih kecil gitu. Jadi ini bukti bahwa kita semakin tua ini justru mimpinya biasanya makin realistis ya. makin menurun gitu. Nah, mumpung kita masih muda nih teman-teman, mimpinya masih bisa liar, masih bisa tinggi. Nah, ini manfaatkan nih biar kita bisa mencapai itu. Ini 4 orang tokoh di sebelah kiri ini para pemuda ya yang kemudian berhasil bikin sebuah startup atau bisnis di bidang teknologi yang nilainya atau valuasinya udah tinggi sekali sekarang ya. Bahkan memberikan dampak yang sangat besar. Yang tua-tua mungkin nggak sempat kepikiran nih bikin ide sekreatif mereka, seinovatif mereka. Tapi karena mereka masih muda, punya privilege atau punya keuntungan itu, ya mereka akhirnya bisa nih mimpi setinggi itu dan tercapailah hal-hal besar yang mendestrupsi lanskap bisnis Indonesia ya. Tenaganya juga masih tinggi nih, bahkan mungkin kenapa terjadi tawuran di kalangan anak muda bisa jadi karena tenaganya itu tumpah-tumpah ya, berlebih, bingung mau disalurkan kemana, ya udahlah buat tawur aja gitu. Ya, ini bukti bahwa kita masih kuat tuh, mau lembur kuat, mau nggak tidur kuat gitu. Jadi harusnya kita bisa manfaatkan untuk menjadi entrepreneur ya. Kreativitas juga masih tinggi, semangat masih tinggi, macam-macam. Apalagi sekarang kita masih di masa bonus demografi ya. Kita ke depan sampai 2045 ya, harapannya kita di masa keemasan ini nih, yang berarti jumlah usia produktif kita, jumlah anak muda kita tuh lagi banyak-banyaknya. Banyak negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Cina yang sekarang mungkin juga terlihat maju ya. Kita lihat sendiri perkembangannya. Itu karena juga pernah mengalami namanya bonus demografi ini, dan mereka mengoptimalkan dengan baik kesempatannya. Dan ini sekarang saatnya Indonesia nih, kita juga sedang mengalami. Harusnya kita bisa mengoptimalkannya juga biar kita bisa jadi negara yang lebih maju, gitu ya. Nah, solusi-solusi yang ada ketika kondisi seperti ini ya, memang kita harus punya mental entrepreneur ya, mental atau karakter seorang entrepreneur ya. Dan kita harus terus proaktif belajar, banyak-banyak magang juga mungkin ketika kita masih mahasiswa ya. Kalau misalkan sudah mahasiswa juga nggak apa-apa, kita cari banyak pengalaman. Bekerja dulu juga nggak masalah, dan berjadi entrepreneur banyak kisah yang seperti itu. Ada juga yang sambil menyambi ya, atau ini mungkin masuk ke nomor 6, side hustling bahasa kerennya sekarang. Jadi nyambi, bekerja sambil bikin bisnis kayak Nadiem Makarim tuh yang bikin Gojek juga sebenarnya dia kerja dulu di McKinsey, tapi kemudian dia punya ide bisnis. Nah, sambil kerja sambil bikin Gojek mulai prospek, mulai punya potensi. Nah, sudah harus saatnya difokuskan, resign lah dari pekerjaannya di McKinsey, fokus di Gojek. Dan beberapa kisah yang lain juga banyak yang seperti itu. Banyak berjejaring biar kita punya banyak jaringan, karena penting banget jaringan di dunia bisnis. Segera mencoba ya. Halo, Mas Noval. Baik teman-teman, mungkin Mas Novalnya sedang ada gangguan sinyal, jadi mental keluar. Mungkin sambil menunggu Mas Noval, aku mau ngasih tahu aja nih, mungkin nanti setelah ada pemaparan materi ini, kita nanti ada simulasi bagaimana cara membuat bisnis model kanvas yang baik gitu. Nanti dibimbing langsung sama Mas Novalnya, dan yang terakhir nanti ada ketentuan mengenai lomba bisnis model kanvas yang diadakan oleh
tim KKN PPM UGM. Nah, mungkin makanya teman-teman semoga teman-teman menyimak baik-baik materi dari Mas Noval sehingga nantinya bisa optimal gitu dalam menyerap ilmunya dan juga diterapkan langsung di lomba yang diadakan oleh tim kami. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, the tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. Key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives.
Halo, sorry, tadi sinyal saya terputus. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Siap. Tadi sampai mana ya? Sorry ya, aduh, sinyalnya terputus ini. Tadi kita sampai ke Masih, Mas? solusi dalam menjadi pengusaha gitu, Mas. Akses dana belum ya? Belum, Mas. Belum ya ini ya? Oh, belum ya? Oh ya sudah. Oke. Sorry. Oke, jadi tadi solusi sini ya. Nah, mungkin saya percepat. Jadi ini ada beberapa solusi lainnya yang kita bisa akses karena kebetulan sekarang nih lagi banyak banget yang support ya, banyak banget yang mendukung baik dari swasta maupun dari pemerintah. Jadi dari perusahaan-perusahaan swasta sering mengadakan pembinaan, lomba, bahkan pendanaan, apalagi pemerintah ya. Ini saya cantumkan beberapa. Ini kebetulan ada yang paling atas nih 3 inkubator atau 3 program pembinaan dan pendanaan yang dari global ya, dari dunia ini yang cukup terkenal, Y Combinator, Founder Institute, dan Plug and Play. Kebetulan mereka membuka juga untuk di Indonesia dan programnya bisa online juga. Bahkan Y Combinator ini lulusannya banyak yang jadi lulusan besar, teman-teman bisa datang dan dana bahkan secara gratis untuk diikuti. Kalau Founder Institute sepertinya berbayar, tapi itu juga menarik untuk diikuti. Kemudian ada dari beberapa program pemerintah juga banyak sekali teman-teman. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali kita bisa optimalkan karena mumpung lagi banyak banget. Dari Menkominfo punya gerakan 1000 startup digital ini, mereka memberi pembinaan secara gratis dan bagus sekali programnya. Dari Kementerian Perindustrian juga punya namanya Startup for Industry, kalian bisa akses juga gratis, dapat pembinaan, bahkan bisa dapat dana juga. Dari Kemenparekraf ada Backcraft for Free Startup, ini yang tadi saya sampai cerita di awal ya, kebetulan saya jadi mentor di sana. Kemudian ada juga Food Startup Indonesia dari Kemenparekraf juga. Kemenparekraf bisa dipastikan akan paling banyak nih ngadain karena emang Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Jadi kalian bisa ikuti banyak sekali di situ pembinaan dan pendanaan. Dari Kemenristek juga ada ya, namanya PPBT sekarang, tapi semenjak menterinya ganti sepertinya namanya berubah programnya dan belum buka lagi untuk edisi setelah corona ini. Tapi ini dulu setiap tahun rutin Kemenristek memberikan pendanaan dan pembinaan, bahkan pendanaannya bisa sampai ratusan juta rutin untuk per startupnya atau per bisnisnya. Bayangkan dana hibah ratusan juta cuma-cuma kalian bisa dapat ya untuk membantu proses bisnis teman-teman gitu. Dan banyak lagi dari kementerian lain, contoh misalkan dari Kemenpora itu juga buka banyak. Kemudian bahkan kemarin sempat Kemenlu sempat bikin ya akses ke investor begitu. Jadi pemerintah sekarang support sekali, setiap kementerian tidak mau kalah untuk sama-sama support kewirausahaan di Indonesia gitu. Dan kompetisi-kompetisi lainnya ya, baik yang diadakan oleh swasta maupun dari pemerintah daerah, lokal dan sebagainya ya, yang pastinya kalian akan dapat pembinaan juga dan juga dana ya, apalagi kalau menang kompetisi, wah itu luar biasa sekali. Jadi sekarang banyak banget akses, banyak banget kesempatan ini. Kalau kalian mau bikin bisnis dengan alasan nggak ada dana, nggak ada pembinaan, nggak ada yang ngajarin, itu menurut saya hanya alasan ya, karena kalian berarti nggak mau mencari aja, kurang gigih dalam mencarinya, karena sekarang banyak sekali nih, bahkan ini luar biasa banyak yang yang kebangetan lah kalau misalkan kemudian kita tidak mengoptimalkannya dan beralasan karena itu tadi begitu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat langka bisa kita optimalkan. Nah justru yang menurut saya paling penting ya, tadi akses sudah ya, dan berbagai solusi yang lain, salah satu yang justru harus kita kuatkan adalah karakter kita sebagai entrepreneur ya, solusinya ya, mental kita ya. Jadi saya ada satu kisah nih, ada
ada banyak orang yang terlahir dalam kondisi broken home. Ya, broken home ini dia bisa jadi orang tuanya cerai atau mungkin tidak harmonis dan sebagainya ya, yang biasanya juga berdampak sama masa depan anaknya. Banyak orang juga yang tidak terlahir dalam keluarga kaya ya, bahkan di kondisi pandemi seperti ini juga banyak yang akhirnya di PHK atau berulang kali ditolak kerja begitu. Tapi ada satu orang nih teman-teman, ada satu orang yang sama terlahir broken home, tapi kemudian menjadi sosok yang sangat sukses, bahkan namanya harum setelah meninggal sekalipun, yaitu ada Steve Jobs ya, yang membuat perusahaan sebesar Apple ya, yang sekarang menjadi luar biasa besarnya, sangat aktif dan sangat sering jadikan contoh dan rujukan begitu. Steve Jobs dulu juga terlahir broken home padahal, tapi nasibnya berbeda ya. Kemudian ada juga orang yang sama tidak terlahir dari keluarga kaya gitu, tapi meskipun begitu dia bisa kemudian menjadi sosok yang sangat besar ya, yaitu Jack Ma, menjadi sosok yang sangat berpengaruh dengan membuat bisnis Alibaba ya, yang sangat luar biasa besarnya begitu. Ada juga orang yang terlahir dari keluarga miskin, bahkan mohon maaf ya, nun sewu, sempat dilecehkan begitu, dan setelah dewasa ya tetap menjadi orang yang biasa saja gitu ya, bahkan mungkin ya makin miskin ya, jadi yang miskin makin miskin begitu kan, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi ada juga orang yang kemudian mampu merubah nasibnya menjadi perempuan yang bahkan bisa menjadi salah satu yang paling kaya di dunia, yaitu Oprah Winfrey. Mungkin dengar Winfrey begitu. Bahkan ada nih yang sudah terlahir dalam kondisi sudah kaya begitu, keluarganya kaya. Ini hanya ilustrasi aja ya, karena kita nggak tahu Rafathar ke depan jadi seperti apa ya. Yang kemudian begitu ya, ada yang setelah dewasa menjadi sosok yang biasa aja, mungkin aja dengan prestasi orang tuanya lah ya, memanfaatkan aja gitu uang-uang yang dimiliki oleh orang tuanya, jadi akhirnya biasa aja gitu. Tapi ada juga nih yang mampu mengoptimalkan privilege yang dia miliki atau keberuntungan yang dimiliki tadi, lahir dari keluarga kaya, dan dia menjadi sosok yang lebih hebat lagi dan menjadi sosok yang luar biasa hebat begitu. Nah, kalau kita cek ini, apa yang sebenarnya membedakan keduanya nih? Padahal starting point atau mulainya sama nih, dalam kondisi yang sama nih. Mungkin sama-sama kemudian tidak punya privilege gitu ya. Kan ada satu yang sama-sama dalam kondisi kaya, tapi kemudian nasibnya bisa berbeda nih, padahal startnya sama. Yang satu dari keluarga miskin bisa jadi kaya, yang satu jadi keluarga miskin tapi makin miskin. Yang satu dari kaya jadi biasa aja, satu yang meskipun sama dari keluarga kaya tapi bisa jauh lebih melesat. Apa membedakan antara keduanya, teman-teman? Kira-kira menurut saya ini adalah masalah karakter tadi ya, karakter entrepreneur gitu ya. Entrepreneur menurut saya bukan lagi sekarang ini diasosiasikan terhadap satu profesi. Menurut saya ini entrepreneurship ini menjadi karakter yang bisa kita terapkan di profesi apapun itu. Mau kita menjadi karyawan, mau kita kemudian menjadi ibu rumah tangga atau apapun itu, menurut saya ini menjadi karakter yang luar biasa sekali ya. Karena karakter entrepreneur ini kan punya pola pikir yang berkembang ya, mindsetnya growth gitu, growth mindset gitu ya. Jadi dengan kondisi yang mungkin latar belakangnya tadi tidak begitu beruntung, karena dia punya growth mindset, dia bisa melesat bahkan mengalahkan yang sudah kaya sekalipun. Dia ketika karakter entrepreneurnya kuat begitu ya, akan terus berusaha lebih baik, tidak akan mudah menyerah, tidak menyalahkan, tidak mencari alasan ya, tadi kan saya sempat bilang berulang kali itu, tidak mencari alasan, pandai melihat peluang, berpikir kreatif, dan banyak lagi ya, mungkin teman-teman bisa mention atau bisa sebutkan tuh apa aja karakter entrepreneur ya, yang ternyata bisa merubah nasib seseorang ya, karena dari karakter ini begitu ya. Mau itu latar belakangnya seperti apapun, karakter entrepreneur ini yang kemudian jadi kunci ya. Bahkan kalau teman-teman cek kisahnya Sandiaga Uno ya, satu tokoh yang kita juga sangat kenal ya, beliau itu sebenarnya juga pernah merasakan namanya PHK ya tahun 97, apalagi ketika 98 juga ada krisis ya ketika itu ya, 97-98. Nah, gara-gara itulah kemudian dia susah mencari pekerjaan ya, tidak ada lowongan yang membuka pekerjaan ketika itu dengan kondisi yang sedang krisis, bahkan berinisiatif dengan istrinya menjual cincin dari orang tuanya untuk bisa membiayai hidupnya ya, menyewa rumah dan untuk jadi modal usaha, dan akhirnya mendirikan konsultan keuangan dan berhasil begitu. Jadi dalam kondisi terjepit itulah kemudian dia tertrigger ya, terpantik untuk membangun bisnis, dan akhirnya sekarang kita bisa melihat betapa besarnya bisnis beliau dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia gitu ya, luar biasa ya. Dan saya harap teman-teman juga di sini punya karakter entrepreneur tadi, punya growth mindset tadi, punya kemudian karakter yang tidak mudah menyerah, tidak excuse atau mencari alasan begitu, dan bisa meniru jejaknya Pak Sandiaga Uno juga nih, siapa tahu ke depan ya. Sebelum bisnis kanvas nih, ada kita ini punya gambaran bisnis kanvas untuk menuangkan ide bisnis kita ya. Nah, kalau kita nggak punya ide bisnisnya,
terus kita mau nulis apa gitu kan. Nah di awal makanya saya usul kita coba berpikir kreatif dulu nih, berpikir kreatif untuk menentukan ide bisnis apa yang sekiranya nanti kita bisa taruh di bisnis model kanvas kita, ya, biar kita bisa punya gambaran kira-kira mau bikin apa begitu ya. Nah, ada satu metode namanya Scamper ini untuk berpikir kreatif, ini bisa membantu sekali, bahkan bisa diterapkan dimanapun. Mungkin teman-teman nanti punya organisasi, bingung nih, pengen bikin ide apa, nah ini bisa dipakai. Nah, Scamper ini sebenarnya singkatan ya teman-teman, dari SCAMPER ya, substitute, combine, adapt, modify, put, reduce, eliminate, dan reverse. Ini saya jelaskan satu-satu ya, setelah ini biar lebih mudah dipahami. Jadi substitute itu, yang S yang pertama adalah substitute ya. Substitute ini dari kata substitusi ya. Jadi substitute ini mengganti. Jadi apa ya, dalam metode Scamper, dalam berpikir kreatif ini kita bisa menerapkan yang pertama substitusi ya. Jadi sebelumnya pakai nasi putih begitu. Kalau kita substitusi kira-kira bisa jadi apa ya? Anggaplah misalkan nasi ini ternyata kurang sehat kalau dikonsumsi terlalu sering ya. Ada kandungan kolesterol dan sebagainya misalkan. Kita substitusi, oh jadi lebih rendah kalori misalkan dan sebagainya. Oh pakai beras merah gitu, dirubah. Ini namanya substitusi. Atau jam yang pakai bahan aluminium atau sebagainya ini sudah terlalu biasa nih. Pengen yang lebih estetik, apa ya kira-kira biar bagus gitu. Pakai metode yang substitusi ini, oh bisa kita ganti dengan yang lain, bisa pakai kayu misalkan, akhirnya jadi modelnya model jam kayu. Oh ternyata estetik juga ya, siapa tahu bisa lebih menarik pasar gitu. Nah yang kedua kan S ya, yang kedua Scamper, SC. C ini combine atau dari kata kombinasi ya bahasa Indonesianya ya. Bisa juga nih kita berpikir kreatif dengan cara mengkombinasi. Anggaplah misalkan kita pengen membuat makanan baru nih, oh rujak dan cireng kita kombinasi jadi rujak cireng gitu ya. Kayak gini nih contohnya. Atau bisa juga dengan mengkombinasi jemuran dengan payung nih, karena seringkali kalau misalkan kita jemur kehujanan basah gitu, tapi kalau kita nggak jemur nggak kering-kering gitu ya, terus gimana ya, bisa nggak ya dikasih semacam kayak payung gitu. Oh ternyata bisa nih, dengan mengkombinasikan dua hal ini jadilah nemu ide, yaitu jemuran yang ada pelindung plastiknya ya, jadinya kalau pas terik matahari tetap kering, pas hujan nggak kebasahan gitu ya. Menarik ya. Nah ada juga nih yang ketiga, SCA ya. A-nya adalah adapt ya, atau bahasa Indonesianya adaptasi. Kita bisa mengadaptasikan dari yang sudah ada. Contoh ini sebenarnya sepatu ya, sorry ini bentuknya agak aneh ini. Jadi mengadaptasi dari bentuk pisang akhirnya bikinlah sepatu unik yang mirip kayak pisang gitu ya. Atau ini nih pesawat ya. Pesawat ini beberapa memang ini ya, adaptasi dari hewan biasanya ya, termasuk nih misalkan hewan capung begini ya, kemudian akhirnya diadaptasi jadilah pesawat kayak capung gitu. Ini contoh adaptasi begitu. SCAM sekarang M ya, modifikasi, modify. Ini cara yang keempat ini adalah cara untuk berpikir kreatif dengan memodifikasi bentuk atau apapun itu ya, yang bisa kita rubah. Contoh bakso nih kalau bulat biasa nih, kita ngapain lagi ya baksonya biar lebih bagus gitu. Oh kita modifikasi aja jadi apa nih, jadi bentuk cinta misalkan, jadi bentuk hati, akhirnya jadi bakso cinta seperti ini ya. Atau ini colokan nih, karena seringkali kalau model yang lurus begini nih, kalau ada colokan yang ada adaptor charger yang gede itu saling nutupin satu sama lain gitu ya, wah itu susah banget, jadi ribet. Akhirnya dibikinlah ya terminal yang bisa diotak-atik ya, bisa dimodifikasi, bisa diatur, bisa dibikin bulat, bisa dinaik turunin. Akhirnya mau colokan atau mau charger yang seperti apapun nggak masalah ya, nggak saling nutupin begitu, dan yang lain sebagainya ya. Nah yang kelima nih, SCAMP, P put to another use, atau bahasa Indonesianya menaruh untuk fungsi yang lain begitu. Nah, contoh nih ini terlalu ngaco sih sebenarnya ya, ini bungkus semangka kita rubah menjadi mangkok mie. Atau ini sering nih pas saya masih kecil nih, wajan dipakai untuk main gasing ya. Wajan kan harusnya untuk apa? Untuk masak ya. Kita fungsikan ke yang lain. Apa itu? Oh, untuk main gasing gitu, itu bisa juga ya. Atau misalkan buah nih, biasanya kan untuk dimakan. Nah, kita dialihkan fungsi yang lain. Oh, bisa nih jadi sebuah masker ya. Terus skincarean misalkan kayak gitu. Yang E nih sekarang, SCAMPE. E-nya eliminate ya. Kita bisa nih berpikir kreatif, kita menemukan ide yang kreatif dengan mengurangi satu hal yang kita sudah ada di situ, yang kita lihat sudah ada di situ. Atau misalkan nih ada galon ini
Karena masalahnya sebenarnya susah numpuknya ya, berat dan susah numpuknya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah begini ya. Jadi dikurangi bagian bawahnya nih, dieliminasi bagian bawahnya, menyesuaikan dengan bentuk atasnya. Jadi ya bisa ditumpuk seperti ini. Menarik ya. Atau misalkan Apple ya, iPhone ya. iPhone ini cukup menarik ya, karena sebelumnya HP itu yang paling banyak tombolnya itu yang paling laku. Masih ingat ya? Nggak dulu tuh. Ada yang sudah lahir belum ya? Sudah ya pastinya ya. Dulu kan kita pernah zamannya pakai BlackBerry ya, itu tombolnya banyak banget. Nah, kemudian ini malah mengeliminasi semua tombol itu ya, dan jadilah cuma satu tombol ketika itu. Bahkan sekarang Apple yang terbaru nggak ada tombol di depan kayak gini ya. Jadi full gitu, mengeliminasi tombol. Tapi laku nggak? Oh, laku ya. iPhone menjadi sebuah kebanggaan bagi yang memilikinya. Begitu. Itu eliminasi. R ini reverse ya, atau dari kata membalikan gitu. Jadi apa yang biasanya dilakukan kita balikan kebiasaan itu. Contoh misalkan, oh foto biasa, foto ngadep depan itu biasa gitu. Nah, gimana kalau kita balik aja gitu ya, jadi ngadepnya kebalik kayak gini. Dan itu ternyata menjadi ide yang cukup menarik ya. Di Jogja dulu sempat ramai ups and down apa ya, yang di jalan Solo ya, kalau salah dulu sempat ramai. Itu kan berpikir ide yang berbalik dengan yang biasanya ya gitu. Atau Gojek biasanya tukang ojek yang nunggu, sekarang dibalik ya. Gimana kalau kita bisa order nih, bisa pesan timbang tukang ojek yang nunggu gitu. Nah, dibalik konsepnya malah justru ramai ya. Sekarang Gojek jadi perusahaan yang sangat besar. Gitu, ini contoh-contoh nih, scamper. Masih ingat ya? SCAMPER ya. Substitusi, kombinasi, yang kedua C, A, adaptasi, M, modifikasi, P, tutur another use atau memfungsikan ke hal yang lain begitu. E, eliminasi, R, reverse ya, atau membalikan, scamper, SCAMPER. Ingat ya? Semoga sih masih ingat nih. Nah, karena kita coba langsung nih menerapkan scamper. Contoh nih, bolpen. Teman-teman punya ide kreatif nggak? Teman punya ide yang out of the box nggak nih? Dengan metode scamper untuk membuat bolpen ini lebih inovatif, lebih kreatif. Ada ide nggak? Mungkin pulpen yang sekarang tuh bisa dimodify atau ditambah fungsinya jadi pulpen ada tintanya sama di satu sisi ada jadi stylus buat HP gitu, Mas. Wah, keren banget itu idenya, menarik, luar biasa. Tepuk tangan virtual ya. Wah, ini ide bagus tuh. Atau bisa juga misalkan apalagi ya, scamper dengan ini put another use tadi ya, yang P ya, difungsikan untuk hal yang lain. Misalkan bolpennya dipakai untuk lempar maling atau untuk ngupil gitu. Itu cara kreatif juga kan. Atau misalkan tadi ya itu diganti ininya ya, ujungnya ya, juga misalkan diganti satunya jadi pensil atau jadi tip X gitu ya, biar kalau ngapus cepat gitu, nulis oh salah langsung dibalik pulpennya, ujung satunya bisa buat ngapus. Tadi apa lagi tuh, bisa banyak ya, atau mungkin ada ide yang lain. Oke, kita masuk ke yang kedua aja kalau gitu, yang lebih susah nih. Kalau tadi kan bolpen gampang nih, sekarang ada yang tahu makanan apa nggak ini? Kue putu. Putu, betul banget ya. Dulu selalu menemani di masa galau, ada yang lewat tut gitu ya. Sekarang nggak pernah dengar ya. Ada yang masih makan putu nggak? Saya kok udah nggak pernah dengar lagi ya. Ada yang tutut lewat. Waduh, kira-kira sorry nih, ternyata chatnya nggak muncul ya kalau Google Meet ya. Saya nggak bisa langsung lihat ininya chatnya di sini. Masih. Wah, mantap. Nah, kira-kira masih ada yang lewat. Oh ya, bagus ya kalau begitu. Nah, ini putu ini saya khawatir nih, takutnya lama-lama punah nih kalau memang nggak ada yang menginovasikan, yang berkreasi atau punya ide kreatif tentang putu. Nah, coba nih pakai metode scamper, SCAMPER. Kira-kira putu ini bisa diapakan ya, biar lebih inovatif, biar lebih kreatif nih? Ada ide nggak? Ini kita jadikan untuk model kanvas. Ada yang punya ide? Bisa menggunakan metode scamper tadi. Atau malah bikin lapar nih lihat makanan. Belum sarapan ya? Silakan.
Divariasikan rasanya mungkin Mas. Variasikan rasanya. Berarti masuk ke yang mana tuh kalau begitu? Ya. Kalau pakai scamper. Apa ya tadi ya? Modifikasi ya? Modifikasi. Boleh. Para apa? Kan modifikasi. Apa sih biasanya rasanya kalau putu? Gula aren kan? Jadi rasa Gula aren coklat ya? gitu. Oke, menarik. Ya, rasanya kan biasanya dikirim lain gitu. Oh, jadi enak ya, jadi rasa coklat. Oh, boleh tuh. Apalagi nih kira-kira? Bentuknya diubah Mas, atau Bentuknya bekerja sama diubah. dengan brand-brand yang lain gitu. Oh, menarik tuh. Kalau bentuknya kira-kira jadi bentuk apa tuh? Apa ya? Jadi kayak dorayaki Jadi gitu bisa. Mas. Oh, dorayaki. Oke. Kayak apa tuh bentuknya? Saya kayaknya belum pernah beli tuh. Bulat-bulat gitu ya? Oke. Ya, bisa tuh ya. Atau bisa jadi kita rubah warna kali. Jadi Iya warna-warna. Mas. Sekarang kan hijau, terus dikasih taburan putih gitu. Sekarang jadi warna-warni itu, siapa tahu seru ya. Jadi kita bikin nih sekarang putu yang lebih milenial gitu ya. Rasanya coklat, kemudian bentuknya kayak dorayaki tadi ya. Terus kemudian warna-warni gitu ya. Sepakat nih? Ada yang nggak sepakat dengan ide ini? Atau mungkin ada ide lain nih? Gimana biar putu ini Ya, lebih taburannya bukan inovatif? kelapa lagi Mas. Oh, apa tuh Keju. taburannya tuh? Oh, taburannya keju. Wah, enak tuh. Boleh. Taburannya keju. Terus bisa milih topping ya. Wah, selain keju bisa ini taburannya apa? Misalnya kacang gitu. Oh, misis gitu ya. Oh, tuh. Ini belum. Kalian bisa bikin bisnis milenial loh, teman-teman. Ini saya kesempatan ini. Bisa buat ide di masa corona kan, bikin di rumah, dijual online, wah, laku nih. Oke, terus sepakat gitu ya. Ini takutnya ntar makin gila idenya ntar, malah jadi aneh. Kita ke situ dulu ya. Oke, kita masuk ke model kanvasnya sekarang. Jadi tadi kita sudah punya idenya nih, bikin putu milenial ya, rasa coklat, taburannya keju, warna-warni. Ya, bentuknya juga nanti lucu-lucu tuh. Nah, tanamkan dalam pikiran ya, jangan sampai lupa tuh ide-ide kerennya tadi barusan. Nah, sekarang kita bikin bisnis model kanvasnya. BMC ini atau bisnis model kanvas ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya kerangka kerja atau metode ya, atau satu tools yang dipakai untuk menjelaskan model bisnis kita dengan bentuk visual. Makanya namanya kanvas ya. Jadi harapannya sih dengan adanya bentuk visual dari model bisnis kita atau bisnis kita seperti apa, bisa lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami, gitu ya. Jadi pasti teman-teman punya banyak ide ya. Pasti teman-teman punya banyak kreativitas kayak tadi contohnya untuk idein putu bisa macam-macam, bolpen aja bisa macam-macam tadi ya. Nah, itu semua kalau dijelaskan mungkin agak rumit ya untuk bisa menjelaskan secara detail. Apalagi kalau teman-teman pernah ikut lomba bisnis kan seringkali suruh bikin proposal kan tuh berlembar-lembar ya. Banyak sekali gitu. Dan itu makan waktu dan orang juga bacanya males ya, jadi terkesan rumit begitu. Nah, dengan BMC ini jadi bisa lebih mudah nanti. Jadi teman-teman bisa menuangkan ide-ide bisnisnya tadi secara lengkap ya, dari hulu ke hilir ya, dari nanti uangnya dari mana, customernya siapa dan sebagainya secara detail hulu hilir gitu ya, dengan visual yang lebih mudah dipahami, dengan sebuah kanvas lukisan seakan-akan ya. Sampai sini bisa dibayangkan ya. Nah, bentuknya seperti apa sih? Kanvasnya seperti ini nih. Nah, jadi ada 9 kotak ya, 9 blocks. 9 kotak yang menjelaskan bisnis kita tuh seperti apa. Harapannya jadinya orang nggak perlu membaca proposal yang berlembar-lembar, nggak perlu membaca PPT slide yang berlembar-lembar gitu ya. Cukup dengan satu halaman ini, satu kanvas ini, kita bisa tahu, oh bisnisnya seperti ini. Keunikannya apa sih? Customernya siapa sih? Gitu ya. Uangnya dari mana? Terus cara dapat untungnya lewat mana aja dan sebagainya, itu bisa kelihatan langsung di sini dalam satu lembar ini doang. Kan enak nih ya, yang bikin juga enak, gampang, cepat, yang baca juga enak dan cepat juga begitu, menguntungkan dua belah pihak. Itulah kenapa BMC ini menarik dan sering diajarkan juga di kelas-kelas bisnis ya, karena emang mudah begitu. Nah,
ini nanti kita akan coba langsung tuangkan nih teman-teman ya. Ide bisnis putu tadi kita ke BMC ini biar langsung terlihat begitu ya. Nah, kita coba isi bisnis model canvas ini mulai dari value proposition dan customer segment. Value proposition nih yang tengah nih. Maksudnya apa nih? Value artinya apa? Nilai ya. Jadi yang dimaksud value proposition sebenarnya adalah nilai jual apa yang kalian tawarkan di bisnis kalian. Keunikan kalian apa? Apa sih yang menjadikan bisnis kalian tuh unggul gitu. Itu value proposition ya. Nilai bisnis teman-teman. Nah, customer segments itu apa? Customer segments itu dari katanya sendiri udah kelihatan ya. Segmentasi customer, segmentasi pelanggan. Simpel banget ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat semakin ke kanan ini kaitannya dengan eksternal ya, atau kaitan dengan customer kita ya. Kalau nanti ke kiri ini lebih ke hal internal atau dalam bisnis kita ya, di dalam internal bisnis kita. Nah, kita ini ke kanan dulu nih, ke kanan ke bagian keluar nih. Bagaimana kita berinteraksi dengan customer. Nah, value proposition-nya kita apa di tengah-tengah ini, dan customer-nya siapa. Makanya kedua ini harus fit nih. Value dengan customer-nya atau nilai bisnis kita dengan customer kita harus fit ya, harus match, harus nyambung begitu. Jangan sampai nggak match. Contohnya gini, kita jual putu yang tadi itu, yang coklat, yang ada kejunya, warna-warni. Tapi customernya orang tua, match nggak tuh? Susah, kayaknya kurang match ya. Orang tua mungkin udah nggak kepikiran yang gitu-gitu ya, nggak pikiran lucu-lucu. Bahkan mereka udah lebih mikir kesehatan. Waduh, kalau saya nanti makannya coklat, nanti saya ini nggak ya kelebihan gula nggak ya, gitu-gitu kan. Dan justru mereka lebih pilih yang lebih sehat biasanya. Bahkan warna mungkin bagi mereka nggak begitu penting gitu. Ya, warna-warni itu nggak begitu penting. Itu jadinya nggak match kan. Nah, jadi kalau misalkan nih kita pengen putu milenial tadi ya, customer siapa? Anggaplah anak muda gitu ya, yang lebih suka hal yang begitu ya, harus match. Atau misalkan kita jual es krim tapi di marketnya adalah customer adalah masyarakat kutub utara. Wah, kayaknya juga kurang laku ya. Mereka udah kedinginan, makan es krim makin dingin gitu ya. Mereka lebih laku kalau misalkan dijual kopi hangat misal. Gitu ya misalkan. Contohnya begitu. Jadi harus match nih value dengan customer-nya. Gitu ya. Nah, ada beberapa value yang bisa kita pakai atau berapa nilai yang bisa kita pakai dalam bisnis kita. Bisa newness nih jenisnya. Newness ini adalah kebaruan. Inovasi kebaruan. Contoh misalkan Nike ya, itu sering wah ini ada sepatu model baru, ini ringan, enak buat olahraga. Amazon mungkin teman-teman tahu ya, perusahaan teknologi di Amerika yang besar. Mereka menawarkan inovasi. Atau bisa menawarkan juga performance ya, atau keandalan, keawetan. Lampu Philips contohnya kan, lampu bertahan sekian tahun, gitu kan. Itu nilai yang dijual oleh lampu Philips. Atau custom juga bisa nih, contoh butik ya. Misalkan mereka bersaing dengan para fashion yang lain, punya saya bisa di custom, kalau yang lain mungkin nggak, saya di custom bisa jadi begitu kan. Itu adalah nilainya juga. Desain juga bisa ya, produk-produknya Apple itu kan terkenal dengan desainnya yang elegan ya, bahkan orang tuh bangga pakainya karena kelihatan lebih elegan, lebih eksklusif begitu kan. Nah itu bisa juga dipakai itu desain. Atau bisa juga ada convenience ya, yang kelima nih, convenience atau usability atau kenyamanan, kemudahan dalam penggunaan. Contoh Windows ya, mungkin teman-teman banyak yang pakai Windows juga ya, karena memang user friendly, mudah digunakan oleh user. Atau aksesibilitas, misalkan BRI ini dulu zaman saya KKN masih offline ya, ini saya turut berduka juga nih teman-teman yang KKN online ya, nggak kerasa KKN ya. Dulu saya pas zaman KKN offline itu, teman-teman setiap kelompok dulu pasti ini pada bikin atau memastikan ada yang punya rekening BRI. Kenapa? Biasanya karena BRI ini yang paling ada nih di pelosok-pelosok biasanya, jadi aksesibilitasnya dapat gitu ya. Nah, ini yang ditawarkan sama BRI ya, lebih masuk ke masyarakat di pelosok begitu. Nah, harga juga bisa jadi sebuah nilai loh teman-teman. Jadi misalkan yang murah, terjangkau gitu, kayak contoh Lion Air ya, teman-teman tahu ya, bisa lebih murah kan. Ini karena kalian nggak KKN keluar juga nggak merasakan yang naik pesawat jauh ya, nggak apa-apa. Kita sekarang lewatnya udara nih, lewat Google Meet. Terus brand juga bisa nih, brand contoh Rolex ya, mungkin ada yang tahu ya. Itu sebuah brand yang memberikan nilai eksklusivitas ya, kemewahan begitu. Jadi kalau pakai jam Rolex tuh
Waduh, itu kelihatan kayak orang kaya udahan ya, karena emang mahal banget ya, ratusan juta bahkan ada tuh, padahal cuma jam tangan doang. Ya Allah, beli di apa namanya, kalau udah nggak ada Skaten ya, beli Skaten mah 50.000 dapat itu. Nah ini dulu saya punya jam beli di Skaten 50.000 tuh tahan setahun 2 tahun tuh, beneran nggak bohong saya. Nah, ini padahal bisa kan beli yang segitu, ini ada jam yang 1000 kali lipat, 50 juta gitu. Rolex kurang ajar ya, tapi laku ya karena memang yang dijual itu, yang dijual bukan fungsionalitasnya tapi brandnya ya, keeksklusivitasannya, kemewahannya, status yang dia punya. Kalau aku pakai Rolex tuh lebih tinggi gitu ya, atau bisa jadi cepat dan dapat diandalkan ya. Contoh, ya ini contohnya aja sih, sebenarnya relatif juga ya, tapi menurut saya contoh Honda Ahas itu kan bisa diandalkan gitu. Atau customer sekarang tadi value ya, nilai ya. Nah kira-kira nanti kita bisa tentukan habis ini ya, kira-kira kalau putu kita tadi, putu yang keren banget tadi, value-nya di mana. Sebelum ke situ kita coba masuk ke customer segment dulu. Customer segment ini segmentasi pelanggan kita, bisa macam-macam jenisnya, bisa mass market atau pasar yang luas ya. Jadi hampir semua demografi usia bisa masuk. Bisa juga yang lebih ke niche market, yang lebih spesifik lagi, ceruk pasar tertentu. Contoh misalkan javajetasia.com, mungkin teman-teman juga kurang tahu ya. Jadi lebih spesifik untuk orang-orang yang butuh sewa jet pribadi, atau misalkan ini nih pet shop misalkan, itu kan niche ya. Pet shop itu kan hanya khusus orang-orang yang punya hewan peliharaan itu, misalkan begitu. Segmented ini lebih ke segmen tertentu begitu ya. Beda-beda karakternya, mirip dengan niche market sebenarnya. Ini kalau ini diversified ini ada 2 segmen. Kalau multi-sided ini bahkan bisa lebih gitu ya. Contoh yang mungkin yang lebih mudah kayak inilah Gojek misalkan. Gojek kan itu marketnya bisa jadi 2 ya, satu drivernya, satu merchantnya yang punya bisnis makanan misalkan, satu yang kita yang beli. Jadi customernya Gojek kan ada banyak gitu ya, multi-sided. Jadi bisa juga macam-macam. Nah ini contoh, kalau ini sebenarnya Google Drive vs Foresight di zaman dulu sih. Kalau sekarang kayaknya hampir mirip mereka ya. Jadi kalau dulu teman-teman ada yang pernah mengalami namanya Foresight, terus zaman-zaman saya SMA apa ya, dulu juga masih sering nih pakai Foresight. Jadi kalau mereka berdua kan punya value yang berbeda ya. Kalau Google Drive mungkin lebih ke personal, kalau dulu ya, kalau sekarang sudah umum sih. Kalau dulu tuh awalnya lebih ke personal, Foresight lebih ke public ya, lebih ke untuk umum. Nah sekarang kita masuk ke sebelum ke situ ke customer segment ya. Misalkan kalau Google mungkin lebih ke profesional gitu ya. Sedangkan kalau yang Foresight mungkin lebih ke orang-orang Indonesia nih yang suka bajakan-bajakan dan sebagainya. Begitu. Jadi customer-nya pun beda karena value-nya berbeda gitu ya. Nilainya berbeda, customer-nya berbeda. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke punyanya kita nih. Punyanya kita. Masuk ke putunya kita. Kira-kira value-nya putu kita apa, teman-teman? Langsung kita coba praktekkan ke putu kreatif kita nih. Tadi ya rasa coklat ya. Kenapa? Kebaruannya nih Mas. Kebaruannya, oke, boleh, betul. Jadi putu kita lebih baru ya, putu yang berbeda dengan yang biasanya gitu kan. Apa nih lebih spesifiknya? Barunya seperti apa? Tadi sempat kita jelasin tuh. Putu ya Mas? Putu. Putu kan tadi ide kita. Taburan kelapanya diganti dengan keju tadi Mas. Yap. Oke. Isinya diganti, bentuknya diganti. Siap. Oke, nah itu value kita ya. Berarti value proposition kita adalah putu yang berbeda dengan yang biasanya gitu ya. Putu yang menggunakan rasa coklat dengan taburan keju dengan bentuk yang berbeda gitu kan. Warnanya pun juga berbeda, itu value-nya. Oke, sip. Customer-nya adalah berarti siapa kira-kira nih? Customer dari putu kreatif kita nih. Anak-anak muda Mas, anak-anak milenial. Anak milenial. Oke. Cocok itu ya, berarti begitu. Nah sebenarnya nanti kalau ke depan kalau teman-teman pengen bikin bisnis model lebih bagus lagi, harapannya customer segmentnya lebih detail lagi nanti ya. Jadi kita bisa riset tuh lebih jauh nanti kalau waktunya teman-teman cukup ya. Kira-kira kalau anak muda doang kan masih agak cukup luas ya. Mungkin kita bisa mulai dengan ke depan sih mengharapkan kita yang luas ya. Bahkan semua usia, semua kalangan bisa memakai biar untung kita juga makin besar. Tapi di awal karena sumber daya kita terbatas, kita bisa mulai dengan yang lebih fokus dulu. Misalkan nanti ya, oh anak muda yang seperti apa? Oh anak muda yang di Jogja misal.
Karena Jogja sama Jakarta beda kan, kenapa kok olive fried chicken laku di Jogja, di Jakarta nggak laku gitu, dan sebaliknya ada yang laku keras di Jakarta, di Jogja nggak laku misal, atau ini padahal masih sama-sama di Pulau Jawa nih, tapi udah beda behavior atau perilaku masyarakatnya. Bahkan mungkin bisa juga dengan usianya ya, muda itu seberapa sih gitu ya, anak muda itu maksudnya usia 18 sampai 25 misal, kita perlu lebih spesifik lagi, atau yang apalagi misalnya kalau anak muda di Jogja yang suka makan gitu, atau yang suka makanan unik, atau yang suka posting di Instagram, macam-macam itu kan bisa kita tentukan untuk fokus di awal kita segmennya yang seperti apa, karena semakin spesifik semakin memudahkan kita juga nih dalam membuat produknya, bahkan dalam memasarkannya juga. Contoh kalau teman-teman main Facebook Ads atau Instagram Ads itu kan teman-teman ngatur tuh ya, saya mau masarin kemana tuh. Nah semakin spesifik teman-teman, kalian bisa mengatur lebih tepat tuh, jadinya kalian marketingnya lebih pas, tepat sasaran, sehingga lebih punya peluang untuk laku. Itu pertama ke situ ya. Nah masuk sekarang ke yang kedua. Nah, ingat ya tadi kalau ke kanan tuh rata-rata lebih ke urusan eksternal ya, bagaimana kita berinteraksi dengan customer gitu atau market kita. Tadi kita ada punya nilai jualnya apa dan sudah tahu segmentasi pelanggan kita siapa gitu ya. Nah sekarang tengah-tengahnya nih, di antara keduanya nih, di antara value dengan customer segments-nya nih, apa itu? Namanya di antara berarti yang jadi penghubung ya kan, yang jadi penghubung antara keduanya kan, yaitu bagaimana kita menjalin relasi dengan customer atau customer relationship, dan lewat wadah apa sih, lewat mana sih kita bisa memberikan value ini ke customer, atau istilahnya di sini channel. Jadi sesuai dengan letaknya di sini ini adalah penghubung ya, bagaimana kita bisa memberikan value kita atau nilai jualnya kita ini ke customer kita, ke segmentasi pelanggan kita gitu ya. Nah, ada dua kotak ini yang harus kita isi nih. Gimana caranya dan lewat apa? Gampangnya gitu ya. Customer relationship ini gimana caranya? Channel ini lewat apa? Gitu ya, wadahnya apa? Nah, lagi-lagi ini juga harus fit nih. Cara dengan wadahnya, ya kan? Kalau nggak fit juga susah ntar. Harus match. Nah, contoh-contoh customer relationship apa nih? Contoh-contoh cara kita menjalin hubungan ya. Relationship kan hubungan ya. Cara kita menjalin hubungan dengan customer, cara kita berinteraksi gitu. Ada beberapa cara nih, contoh dengan personal assistance ya. Misalkan, wah ini asistensi secara personal. Ini biasanya yang udah premium ya. Contoh kayak yang udah versi platinum, ini ada satu yang lebih personal. Bisa juga dedicated ya, ini bahkan lebih dedicated lagi, lebih kencang lagi nih. Bisa juga self service ya. Jadi service secara mandiri, contoh lewat APM itu kan mendorong biar lebih bisa dilayani secara mandiri ya, bisa melayani secara mandiri ya gitu. Atau bisa juga dengan otomatis ya lewat banking misal. Komunitas juga lagi ramai digunakan cara-cara komunitas ya. Jadi bikin komunitas, contoh Bukalapak kan bikin komunitas Kelapak gitu ya. Atau ada beberapa yang punya komunitas lain di bisnisnya masing-masing, itu juga bisa. Atau dengan co-creation atau membangun bersama. Contohnya kayak YouTube ya. YouTube kan sebenarnya YouTube-nya sebagai perusahaan mengajak kerjasama para konten kreator begitu ya, untuk mengisi di platform YouTube-nya dan bagi hasil gitu kan. Jadi saling menciptakan nilai di situ. Ini beberapa contoh lah cara-cara yang bisa kita terapkan. Bisa juga misalkan relationship-nya dengan promo, dengan diskon, dengan program-program loyalty ya, loyalitas, misalkan beli 5 atau beli 5 kali nanti dapat bonus 1 misal. Atau kalau ngajak teman dapat diskon. Itu cara-cara kemudian dari relationnya. Atau giveaway juga bisa ya. Gitu. Nah, kalau channelnya bisa macam-macam ya. Bisa mobile. Jadi kalau bikin aplikasi mungkin bisa aplikasi mobile, atau bisa pakai website, atau bisa pakai sosial media juga bisa, atau bisa pakai offline store, misalkan bikin ruko di mall, itu juga salah satu bentuk channel. Atau bisa bikin akun di Gojek, di GoFood, atau bikin akun di GrabFood atau ShopeeFood gitu ya. Itu juga bisa di channel nih. Channel saya lewat ShopeeFood, channel saya lewat GrabFood, itu juga bisa gitu ya. Nah, contohnya nih kalau bank ya, anggaplah banknya pengen punya value, pengen punya nilai, bank yang bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu ya, anytime and anywhere banking. Nah, ini yang disasar adalah masyarakat perkotaan gitu. Nah, karena memang yang disasar begitu, nah, akhirnya cara menjalin hubungannya adalah dengan bisa manual, bisa otomatis ya.
otomatis sudah bisa diterima nih sama segmentasi market yang begini, sudah melek teknologi soalnya. Jadinya channelnya pun karena ada manual dan otomatis ya, manual lewat teller, otomatis bisa lewat mobile banking ataupun e-banking. Gitu. Ini karena mereka menyasar masyarakat perkotaan dan atau masyarakat yang modern ya, jadi sudah terbiasa. Dan harapannya value anytime anywhere ini atau kapanpun dan dimanapun ini bisa terlaksana ya, dengan customer relationship dan channel yang seperti ini ya, bisa manual atau bisa via otomatis dengan mobile banking dan e-banking, sehingga value atau nilai kapanpun dan dimanapun bisa dipakai. Sekarang juga lagi ramai tuh, sekarang kan muncul Bank Jago ya kan, Genius itu kan juga harapannya kan begitu ya, mereka menyasar kalangan yang sudah melek teknologi yang bisa membuat mereka bisa mengakses bank kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau bank sudah tutup tetap bisa transfer uang tuh karena bisa lewat online. Nah, itu contohnya ya, lewat aplikasi yang mereka buat gitu contohnya. Nah, coba nih kalau tadi yang putu kita nih, putu namanya belum nemu tadi ya, putu apa tadi ya? Putu coklat lah, anggaplah. Putu coklat kita tuh tadi mau di customer relationship-nya apa, channelnya apa? Teman-teman ada bayangan nggak? Saya bantu jadi untuk customer relationship-nya bisa nih, misalkan kita bikin tadi ya referral ya, jadi kita bikin biar mereka mengajak teman-temannya, jadi kita bikin konsep referral, atau bisa juga customer relationship-nya kita bikin komunitas ya, komunitas orang-orang peduli putu gitu. Kan sama-sama kita berusaha melestarikan putu sebagai makanan khas Indonesia agar tidak punah. Wah, ada komunitas juga bisa tuh. Atau bisa juga nih bikin yang otomatis juga nih ya, yang otomatis bisa order secara online gitu. Kita bikin channelnya nanti berarti ada aplikasi mobile-nya nih, aplikasi mobile untuk beli putu, bahkan bisa custom di situ di aplikasinya. Misalkan aku pengen rasa keju, rasa coklat, rasa red velvet gitu ya, sekarang lagi hits juga tuh kan. Nah, itu bisa dipakai channelnya, atau channelnya bisa lewat GrabFood, GoFood juga bisa dibeli lewat aplikasinya sendiri tadi itu channelnya. Dan sosmed juga bisa ya, kita masukin Instagram sebagai salah satu channel juga bisa. Itu contoh yang putu tadi kita ya. Oke, yang kanan udah hampir selesai tadi. Tapi sebelum ke revenue stream, sebelum yang ke bawah kita ke kiri dulu ya. Sebelum yang ke bawah sini kita ke kiri dulu. Nah tadi ingat ya, kalau ke kanan kebanyakan memang urusannya dengan market ya. Kalau ke kiri lebih ke internal perusahaan. Nah, makanya di sini ada 3 key ya. Key partner, key activities, dan key resource. Key partner dari katanya jelas banget nih. Partner atau mitra ya. Jadi mitra kunci. Jadi mitra-mitra utama kita siapa aja. Key activities. Jadi aktivitas kunci ya. Aktivitas utama kita apa saja. Key resource. Resource apa resource? Resource itu adalah sumber daya. Jadi sumber daya utama kita apa saja. Nah, lagi ini ada 3 hal ini ya. Ya, sumber daya, aktivitas, partner atau mitra ya, yang difungsikan untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan resiko, dan kemudian operasional. Karena pada akhirnya bagus sih kalau kita bisa handle semuanya gitu ya, tapi kan akan lebih efisien, lebih ini resiko kalau kita berpartner. Anggaplah kita mau bikin putu, bagus sih kalau kita bisa punya kelapanya sendiri gitu ya. Kita nanam sendiri pohon kelapanya, kalau sudah panen baru kita ambil, kita potong dan akhirnya jadilah putu gitu, bisa juga. Tapi bisa jadi itu lebih tidak efisien ya, cost-nya bisa atau biayanya bisa jadi lebih tinggi, resiko lebih tinggi juga, lebih tidak mudah operasionalnya. Makanya biar lebih mudah operasional dan sebagainya, kita kerjasama nih dengan misalkan petani pohon kelapa misal, atau yang penyedia atau supplier kelapanya gitu ya. Bisa aktivitas, bisa R&D, bisa marketing, bisa produksi dan sebagainya. Resource atau sumber daya bisa sumber daya manusia ataupun peralatan dan aset lainnya gitu ya. Nah, untuk partnership ini bisa macam-macam nih. Bisa kita menjalin aliansi, contoh kan Garuda ikut aliansi Star ya, kalau teman-teman pernah lihat Garuda itu masuk ke Star Alliance dan masuk yang bintang 5 termasuk Garuda Indonesia, patut berbangga kita ya. Atau bisa competition ya, jadi saling bersatu padahal sesama pesaing ya. Contoh kayak ATM bersama, teman-teman tahu ya. Jadi untuk ATM ini kita bisa nih mengambil lewat ATM yang beda bank, meskipun nanti kena biaya admin ya. Tapi itu kan
kerjasama ya antar bank. Oke lah kerjasama yuk. Jadi ntar sesama kita bisa saling memakai ATM-nya satu sama lain meskipun bukan ATM-nya milik bank kita. Akhirnya ATM bersama. Joint venture juga bisa ya. Jadi bentuk bisnis baru joint venture ini. Jadi misalkan Aksa sama Mandiri, dua perusahaan yang berbeda tapi kerjasama jadi satu, gitu ya. Atau buyer dan seller relationship ya, pembeli dan pelanggan yang saling menjalin relasi gitu. Yang misalnya pakai kontrak ya, contoh Carrefour ya. Jadi ada kontrak di antara buyer dan seller ya. Gitu bisa juga, atau macam-macam yang lain ya kerjasamanya. Contoh misalkan Gojek lagi-lagi mungkin bermitra dengan driver gitu. Drivernya Gojek bukan kawan internalnya Gojek ya, sebagai mitra tuh. Nah, jadi atau mungkin yang lainnya. Contohnya apalagi ya, ada yang tahu Oyo Rooms gitu. Itu bermitra dengan hotel-hotel di sekitar kota begitu. Bermitra bagi hasil nanti akhirnya 20-80% misalkan dan sebagainya. Nah, dan contohnya ini ya, Uber ini kayak Gojek ya. Uber ini yang pertama kali ada di Amerika yang menginspirasi Gojek sebenarnya. Kita bandingkan dengan taksi, misalkan kalau kalau Uber tuh pakai apps ya, misalkan. Kalau taksi itu pakai call center, gitu. Atau langsung di ini sumber dayanya pakai alat-alat call center. Kalau Uber sumber dayanya dia dipakai untuk bikin aplikasi. Kalau aktivitasnya ini ya menjemput dan mengirim penumpang, itu aktivitasnya. Kalau misalkan bikin putu berarti apa aktivitasnya? Aktivitasnya berarti ya memasak gitu ya. Atau itu bukan memasak, itu mengukus ya. Mengukus itu atau mengirim juga, misalkan mengirim makanan ke pelanggan itu juga bentuk aktivitas. Partnersnya itu kalau Uber tadi berarti ini ya, driver yang punya mobil. Jadi mobilnya bukan punyanya Uber tapi punyanya drivernya sebenarnya. Jadi karena mereka mitra. Itu kalau partnernya taksi ya macam-macam ya, bisa jadi mereka berpartner dengan bandara gitu kan. Sekarang kan kalau kita lihat kalau ke Jakarta atau ke YIA ada taksi-taksi itu mitra dari bandara misalnya. Itu kalau dari Putu sendiri apa partnernya, misalkan tadi ya supplier kelapa gitu. Resource-nya ya kelapa ya, sumbernya kelapa, karyawan ya, SDM dan sebagainya. Cukup bisa dipahami ini ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di tengah jalan bisa. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir nih teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah sampai di kolom terakhir nih. Ada 2. Ditaruh di bawah nih. Kenapa di bawah ini? Di bawah ini adalah urusan duit-duitnya ya. Uang-uangnya di bawah ini. Fondasinya kan ini ya. Kita taruh bawah nih, duit-duitnya. Sama, kalau ke kiri lebih ke internal, kalau ke kanan lebih ke urusan ke market ya, keluar. Nah, dapat duit dari mana? Dari market kan. Makanya kemudian yang kanan ini adalah dari mana sumber pemasukan bisnis kita, revenue stream. Revenue itu pemasukan kan. Jadi dari mana kita dapat pemasukannya, lewat apa aja gitu ya, lewat apa saja. Ini makanya kemudian taruh di kanan nih, karena ini kan dapat uangnya dari market ya, kayaknya dari urusan luar kan. Nah yang kiri ini internal, berarti apa? Uang-uang yang dikeluarkan ya, cost-cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnisnya, namanya cost structure, struktur biaya gitu ya, biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional bisnisnya dari internal kan berarti ini. Jadi untuk memudahkan biar teman-teman ingat 9 kotak ini mungkin begitu ya, ke kiri lebih hal-hal urusan internal nih, ke kanan lebih ke urusan dengan market. Nah kita coba bahas ya. Lagi-lagi nih 2 hal ini juga harus kita pertimbangkan secara fit ya. Jadi jangan sampai kemudian biayanya keluar lebih banyak dibandingkan yang masuk gitu kan, akhirnya rugi bisnisnya. Harusnya kan yang biaya ini lebih efisien ya, gimana biar tetap efisien begitu ya, lebih optimal biar nanti revenue atau pemasukannya ketika dikurangkan jadi untung gitu ya, pemasukannya dikurangi pengeluarannya jadi positif ya, jadi untung. Nah revenue streamnya lewat mana saja gitu, pemasukannya mana saja, bisa macam-macam sebenarnya, tidak hanya lewat penjualan, bisa macam-macam loh teman-teman kalau berpikir kreatif. Misalkan putu misalkan bisa juga nih dapat masukan tambahan dengan kerjasama dengan brand lain, terus akhirnya dengan kerjasama bisa bagi hasil, atau misalkan juga dengan yang biasanya mungkin B2C ya, jualnya langsung ke konsumen, bisa dengan kerjasama dengan hotel misal, biar hotel punya opsi untuk memberi makanan khas
Indonesia buat para turis-turis di hotelnya kan juga bisa juga. Jadi macam-macam sekali. Nah, ini ada beberapa jenis revenue stream yang lain ya. Bisa dengan menjual aset langsung. Jual aset langsung, contoh ya ini. Kita punya produk apa atau punya jasa apa, ya kita jual atau kita sewa atau kita berikan gitu ya. Nah, ini bisa juga dengan usage fee atau penggunaan. Jadi setiap digunakan customer harus membayar. Contoh hotel kan bukan memberi ya, bukan menjual asetnya kan. Tidak seperti yang di awal tadi. Ini lebih ke penggunaan yang dijual. Jadi kalau menggunakan hotelnya maka customer harus membayar. Bisa juga dengan subscription atau berlangganan begitu. Contoh koran atau majalah ya, mereka biasanya kan berlangganan modelnya. Ya, sebulan bayar berapa, nanti setiap hari dikirimkan. Tapi bisa juga dengan menyewakan ya atau meminjamkan. Contoh misalkan persewaan mobil. Atau bisa juga dengan licensing, jadi jual license-nya. Jual lisensinya begitu. Bisa misalkan franchise atau sebagainya. Bisa juga dengan broker ya. Jadi menjadi mediasinya, jadi pihak ketiga atau pihak penengahnya. Jadi misalkan bioskop ya. Jadi bioskop kan bukan yang bikin film ya, tapi penghubung antara yang punya film dengan pelanggan, dengan yang main nonton film. Jadi akhirnya karena pihak bioskop itu di tengah-tengah, dia berhak mendapatkan fee nih, berhak mendapatkan biaya pemasukan ya, sebagai bentuk apresiasi nih sudah menghubungkan yang punya film dengan yang main nonton film. Terus juga dengan pengiklanan ya, advertising. Gitu. Nah, misalkan Facebook ya, Facebook itu kan kita menggunakan layanannya untuk komunikasi, untuk posting itu gratis ya. Tapi yang akhirnya jadi keuntungan Facebook dari mana? Dari iklan ya. Ketika ada orang pengen masang iklan di Facebook dengan pengguna yang sangat banyak, lebih banyak daripada penduduk satu negara, bahkan ya ada miliaran pengguna, itu menarik sekali itu untuk dijadikan iklan. Akhirnya jadilah advertising atau pengiklanan sebagai sumber masukan. Atau media ya, media juga sering sekali ya, contoh Detik atau mungkin TV atau radio, itu juga dari iklan. Nah ini contohnya nih, kalau misalkan di sini ya, mungkin langsung ke yang putu aja ya. Yang putu tadi misalkan struktur biayanya bisa kita cantumkan, misalkan biaya produksinya ya, membeli kelapa, membeli coklatnya tadi, membeli keju, membeli kompor, membayar karyawan untuk masaknya, untuk mengirimkannya, itu masuk ke cost structure atau struktur biayanya di sini. Nah, yang revenue stream apa di sini berarti sumber masukannya? Oh, tadi jual putunya langsung ke konsumen ya. Jadi B2C. Bisa juga dengan B2B ya, menjual putunya ke hotel-hotel. Atau bisa juga dengan iklan, siapa tahu misalkan ada bisnis yang lain ya. Oh, karena ternyata yang beli putu tuh banyak tuh. Akhirnya ada orang yang pengen numpang iklan, jadi di putunya tuh ada iklannya. Misalkan di kotak packagingnya tuh ada iklannya produk yang lain ya. Misalkan ada yang pengen ngasih promo karena targetnya milenial, terus pengen juga jual pakaian milenial ya. Misalkan ada fashion apa namanya, bisnis fashion, pengen numpang iklan di bungkusnya putu misal. Wah, itu jadi pemasukan buat kita nih sebagai yang punya bisnis putu kan, karena mereka iklan lewat produk kita. Contohnya gitu. Atau macam-macam yang lain ya. Bisa juga dengan tadi ya, subscription misalkan, berlangganan. Wah, karena suka banget sama putunya, kalau belinya berlangganan selama sebulan setiap hari gitu ya, jatuhnya lebih murah loh gitu ya, misalkan. Nah, bagi kita juga menguntungkan kan, karena kita dapat pelanggan yang tetap selalu beli setiap harinya dalam 1 bulan karena berlangganan. Contohnya begitu. Nah, sudah semua nih, semuanya sudah terisi teman-teman. Alhamdulillah, sudah terisi semuanya. Jadi, customer segment, value proposition, channel, dan sebagainya. Ini mungkin rangkumannya ya tadi ya. Customer segment ada mass, ada niche yang lebih spesifik, ada segmented, sampai multi-sided. Yang value proposition atau nilainya tadi, nilai jualnya bisa kebaruan, bisa performance, bisa custom, dan sebagainya. Channel atau wadahnya lewat mana, bisa lewat website, bisa lewat store sendiri, dan sebagainya. Untuk Salesforce ya, atau tenaga sales. Customer relationship, bagaimana kita berhubungan atau berinteraksi dengan customer, bisa lewat personal assistance, bisa lewat co-creation, bahkan membangun bersama dan sebagainya. Revenue stream ini masuk uangnya lewat mana, bisa lewat menjual aset ya, atau bisa berdasarkan penggunaannya gitu ya, membayar berdasarkan penggunaannya, bisa berlangganan, bisa menyewakan dan sebagainya. Key resource atau kunci dari ini tadi kan yang hal-hal yang berada di kanan ya. Ini adalah hal yang berada di kanan ya tadi ya, yang berkaitan dengan market. Nah, yang tadi yang di kiri, yang ke kiri, yang berkaitan dengan
internal ya, ada key resource, key activities, key partnership, sama cost structure ya. Sumber daya utama misalkan ya sumber daya fisik, bahkan sumber daya manusianya juga gitu ya. Terus aktivitas produksi, iklan, untuk membuat platform misalkan, membuat aplikasi dan sebagainya. Atau key partnership atau partner-partner utama kita bisa berbagai cara ya, bisa menjalin aliansi, bisa kemudian joint ventures dan sebagainya. Cost structure atau struktur biaya, dari ada fixed cost, variable cost tadi ya, biaya untuk membeli aset, biaya untuk membayar karyawan, untuk produksi dan sebagainya. Begitu. Ini ada beberapa contoh ya, Google contohnya nih. Atau ini punyanya Twitter ya. Twitter dari mana sih sebenarnya keuntungannya? Kalau teman-teman tahu, Twitter dari iklan ya, atau promoted ya sebutannya kan mereka. Bisa kalau teman-teman cek, ada nggak ada yang muncul Twitternya ya, ini promoted gitu atau sponsored gitu ya. Itu karena mereka bayar Twitter. Contohnya begitu. Facebook juga tadi ya, sudah dari iklan dan sebagainya. Mungkin terakhir, dalam bikin bisnis teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena bagi saya bukan kemampuan kok yang bikin teman-teman jadi yakin, tapi keyakinan teman-teman lah yang membuat teman-teman jadi mampu. Keyakinan terhadap diri sendiri dan keyakinan terhadap Tuhan yang membuat teman-teman akhirnya dikuatkan dan dimampukan. Mungkin dari saya sekian ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kalau ada yang mau ditanyakan setelah ini saya cukupkan. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tadi kita udah mendengar materi dari Mas Naufal yang sangat insightful dan eye-opening banget sih buatku, yang berlatar belakang visible mendengarkan tentang entrepreneurship ini gitu ya. Sedikit rangkuman dari materinya Mas Naufal ini, di mana Mas Naufal ini tadi di awal sudah memaparkan materi mengenai entrepreneur, di mana kita sebagai anak muda memiliki banyak privilege, di antaranya yaitu kita masih memiliki mimpi yang tinggi, tenaga yang tinggi, kreativitas yang tinggi, dan tentunya semangat yang tinggi, di mana dengan memiliki mental entrepreneur ini, kita tuh meskipun dihadapi berbagai masalah, dihadapi 1000 alasan yang menjadi masalah ini bisa kita tackle dengan 2000 alasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus tadi juga Mas Naufal sudah memaparkan bahwa mengenai metode berpikir kreatif untuk memulai bisnis, yaitu ada scamper, yaitu substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Dan juga tadi Mas Naufal sempat memberikan contoh bagaimana cara membentuk bisnis model kanvas yang baik gitu. Nah, mungkin kita memasuki sesi selanjutnya nih teman-teman. Kita mulai memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan, menyalakan mic, mengaktifkan fitur raise hand untuk bertanya langsung ke Mas Naufal, yang kemudian nanti akan saya persilahkan untuk mengaktifkan mic, dan juga bisa juga bertanya lewat chat gitu. Nih. Oke, mungkin ada nih Mbak Krida, Yusran yang bertanya. Ini sih Mas Noval, mohon maaf, izin bertanya Mas. Siap. Terkait key of partnership nih kalau saya tadi ya Mas, di bagian sisi kiri atau sisi kanan tadi, sebenarnya bisa nggak sih Mas, permisalan kita ambil kasus kayak kue putu milenial tadi Mas, itu kita terapin seperti kue pukis yang ada di KFC gitu Mas. Oh. Jadi kayak langsung gitu. Kue putunya itu bekerja sama dengan brand-brand terkenal langsung gitu Mas, dengan nilai yang sudah berkualitas gitu kue putunya gitu Mas. Itu kira-kira langsung bisa atau gimana ya Mas? Oh, atau harus ada UMKM-nya dulu, udah terkenal baru bisa kolaborasi antar brand gitu Mas? Bisa, pasti bisa itu. Saya
sangat mungkin lah itu dilakukan. Ya mungkin memang nanti akhirnya ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya, tapi jawabannya pasti sangat mungkin. Misalkan ternyata nanti modelnya lebih ke brand kita tetap ada di situ, ya berarti kita harus punya legalitasnya dari kita juga ya, karena kan kita kerjasama sama perusahaan yang lain yang mereka juga punya legalitas tuh. Mereka kan nggak bisa kalau kerjasama sama yang nggak punya legalitas juga. Anggaplah kita punya CV atau punya PT gitu ya, kerjasama. Tapi kalau emang nanti ini pengennya ya sudah, ini brandnya pakai brandnya kamu aja gitu, saya cuma menyediakan putunya, ya nggak apa-apa juga, malah itu bisa jadi lebih mudah. Jadi kita yang produksi, terus kita kasih ke yang punya brand tadi, anggaplah kita ke kerjasama sama Jeko misalkan ya udah nggak apa-apa juga, sama tahu lebih mudah. Jadi semuanya pasti bisa kok. Dan prinsipnya kalau kita kerjasama kan sama-sama menguntungkan ya. Jadi ya itu yang mungkin kita coba bisa pikirkan, kira-kira apa ya yang membuat mereka juga merasa untung. Kan awalnya kalau kita yang ngejak kerjasama kan emang awalnya karena kita merasa kita bisa dapat keuntungan kan dengan kerjasama, tapi biar mereka yang mau diajak kerjasama ini juga setuju gitu ya, kita harus mikirin tuh kira-kira apa yang membuat mereka juga akan merasa untung. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Anggaplah misalkan ntar bisa bagi hasil gitu ya, atau bisa kita bilang ini produknya ini produk khas Indonesia loh, kalian bisa memberikan sebuah pandangan terhadap market bahwa kalian adalah brand yang peduli sama makanan khas Indonesia. Itu siapa tahu meningkatkan trust atau kepercayaan market tuh itu. Hal-hal kayak gitu lah bisa kalian tawarkan ke mereka ya, biar mereka semakin tertarik dan semakin setuju tuh untuk kerjasama, karena mereka juga merasa ada keuntungan di situ. Gitu sih mungkin dari aku. Jadi bisa banget jawabannya. Siap, terima kasih Mas Noval. Oke, sama-sama. Jadi intinya kita mensiapkan value usaha brand kita dulu gitu ya Mas. Jadi lanjut kemudian term and condition dari mitranya gitu ya Mas. Betul. Baik. Mungkin ada pertanyaan kalau misalnya dari aku sendiri sih Mas, aku dari tadi pengen nanya kalau misalnya kita udah bikin nih sebuah perencanaan untuk mulai bisnis gitu, dan misal bisnisnya ini udah kita mulai dan tiba-tiba satu minggu setelah kita membuka bisnis putu coklat gitu misalnya, tiba-tiba ada tren baru semua hal dijadiin waffle gitu kayak sekarang deh misalnya. Nah terus dalam men-tackle itu tuh apakah lebih baik aku stick to value aku untuk membuat putu coklat, atau mungkin ikut pasar gitu Mas. Jadi apa stick value atau join the mainstreaming gitu. Iya, menarik. Bikin putu waffle gitu misalnya tiba-tiba. Iya. Menarik. Ini nih tricky memang ya. Jadi namanya market itu pasti kebutuhannya selalu berubah ya. Jadi pengennya selalu lebih murah, pengennya selalu lebih bagus. Pasti berubah, apalagi trennya macam-macam ya, naik turun banget. Kayak sekarang kamu cerita ya lagi tren waffle gitu. Dulu mungkin teman-teman juga masih ingat ada es kepal Milo ya, sekarang udah nggak ada ininya baunya lagi gitu. Jadi tren pasti akan terus ada, dan memang market juga permintaannya terus akan berubah begitu, dan yang akan bertahan adalah yang terus berinovasi ya. Nah, jadi ini inovasi ini triknya di situ tadi nih, antara kita tetap idealis atau ngikutin market. Menurut saya nanti jatuhnya di tengah-tengah sih. Jadi value utama kita tuh nggak hilang, tapi tetap menyesuaikan market. Tadi contoh misalkan mau putu waffle ya bisa juga itu sebagai tengah-tengah ya. Siapa tahu ya. Atau nanti bisa sambil di riset ya, kira-kira apa yang paling pas untuk market. Jadi di situ. Nah ada quotes menarik juga nih dari Charles Darwin, kalau teman-teman pernah dengar. Saya nggak tahu nih benar-benar dari Charles Darwin atau enggak, tapi menurut saya ini quotesnya menarik ya. Jadi kalau katanya sih spesies yang bertahan itu bukan yang paling pintar atau paling kuat, tapi yang adaptif terhadap perubahan gitu kalau katanya. Jadi kalau kita ngikutin teori evolusi kan gitu ya, ada yang punah, ada yang terus kemudian survive gitu ya. Nah katanya itu yang begitu tuh, bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Adaptif kan bisa berarti tadi ya, gimana kita terus memahami market, terus berinovasi begitu dengan kondisi yang ada. Kalau enggak ya kita akan mati. Banyaklah contoh-contoh perusahaan besar yang akhirnya justru karena
terlalu idealis ya. Kalau idealis itu bagus, tapi kalau terlalu idealis jadi nggak bagus juga kalau kita nggak ngikutin kebutuhan marketnya, jadi mati. Contoh Nokia ya, Nokia bahkan CEO-nya bilang sendiri ya, kami nggak tahu apa yang salah dari kami begitu, tapi tahu-tahu kami sudah kalah gitu. Karena sebenarnya ini karena faktor inovasi ya, market berubah terus berubah dan tren juga semakin bergeser ya. Mereka masih idealis dengan produknya mereka gitu, mereka nggak ngikutin apa yang jadi kebutuhan market. Karena kan kita jual ke market ya, bukan untuk diri kita sendiri, jadi kita harus dengerin mereka. Atau misalkan BlackBerry juga sama ya, atau mungkin teman-teman tahu di Jakal ada apa Kalimilk ya, jadi mungkin susu sekarang udah nggak begitu ngetren kayak dulu, lebih ke kopi sekarang. Nah, cobalah misalkan Kalimilk mereka inovasi ya, misalkan ngikutin tren kopinya juga, terus mengcombine misalkan ya kopi dengan susu dan sebagainya, kan siapa tahu malah lebih survive. Tapi entah kenapa mereka tidak melakukan langkah yang pas, akhirnya tutup ya, padahal udah gede banget tuh gedungnya di Jalan Kaliurang, strategis banget lagi. Itu sih, jadi itu sih mungkin jawabannya. Jadi kita coba idealis bagus, tapi jangan terlalu idealis ya, karena kalau kita kehilangan idealisme juga kurang bagus juga. Anggaplah misalkan kita jualan putu, ternyata sekarang lagi tren pisang misalkan, atau berubah jadi dari putu ke pisang gitu kan, itu sangat ekstrim ya. Jadi tetap kita harus punya idealisme, tapi jangan terlalu idealis. Nah, caranya biar nggak terlalu idealis, gimana kita terus mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh market. Dan akhirnya jadi nemu titik tengahnya di situ nanti. Begitu sih. Jadi mungkin jawabannya seperti itu. Semoga menjawab. Baik, menjawab sih Mas, terima kasih. Jadi emang landasan dari entrepreneur ini adalah kita berpikir kreatif untuk terus berinovasi gitu ya Mas, kunci dari entrepreneurship ini. Betul banget, sepakat 100%. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, izin bertanya Mas Naufal. Siap, Krida, halo. Kalau iya, kira-kira itu hambatan yang paling susah dalam adaptasi ke masyarakat itu bagaimana ya Mas? Kan pasti keinginan itu beda-beda juga gitu. Cara kita mengambil kebijakan yang tengah itu gimana ya? Terima kasih. Ya, yang tengah, saya ngomongnya yang tengah jadi agak ini ya, agak ambigu juga. Yang paling tepat mungkin kali ya, yang paling pas dengan apa yang dibutuhkan market. Mungkin ini sih jatuhnya kita nggak akan langsung nemu juga sih. Dan memang ini lagi-lagi tricky ya, lagi-lagi ini susah-susah gampang. Karena kalau ini gampang, banyak akhirnya yang dengan mudah menyelesaikan market ya. Tapi buktinya kan nggak terus sebanyak itu juga ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Makanya memang ini tricky sekali sih. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah penuh riset ya. Jadi yang kita ambil kebijakannya itu bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan pemikiran pribadi. Karena seringkali kita merasa bahwa yang kita pikiran itu benar gitu kan. Wah, ini paling benar tuh gini gitu. Padahal itu hanya asumsi pribadi, belum tentu di market, di kondisi pendapat yang lebih banyak orangnya begitu, yaitu market kita itu sesuai gitu ya. Jadi pertama jangan pakai asumsi, kedua kita riset langsung ke market gitu. Kita bisa melakukan survei, kita bisa melakukan uji coba gitu ya. Jadi nanti ketika ada di uji coba pun, misalkan kita nih habis riset, oh ternyata market butuhnya produk yang kayak A nih. Oke lah, kita bikin produk yang kayak A gitu ya. Pas kita lempar ke market, bisa jadi nggak langsung berhasil juga, bisa jadi kemudian salah nih, padahal udah riset ya, udah keren banget udah riset, tapi bisa jadi tetap market punya pandangan yang berbeda. Itu sangat mungkin terjadi. Produk yang pertama kali dirilis pasti cacatnya gitu. Kalau misalnya produk pertama itu pasti sempurna, ya ada yang namanya nanti skripsi langsung tembus ya. Jadi misalkan habis bikin skripsi ditaruh di depan dosen langsung bilang oke, siap besok pendadaran, kayaknya nggak mungkin. Pasti dicoret-coret dulu sama dosennya, pasti disuruh koreksi dulu. Sama dalam buat produk juga gitu. Dalam tahap riset juga sama gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya akan iterasi berulang kali. Pada akhirnya akan uji coba berulang kali. Jadi kita coba ke tes produk A tadi ke market, oh ternyata kurang ini, kurang itu, diperbaiki lagi. Oh ternyata masih kurang dikit lagi nih, market lebih pasnya ke sini, diperbaiki lagi, diimprove lagi, sampai akhirnya nanti nemu produk yang mendekati sempurna pada akhirnya. Jadi prosesnya begitu Mbak Krida. Jadi agak panjang ya. Jadi memang untuk mencari yang benar-benar pas memang begitu ya. Nggak cuman cukup sekali. Dan itu terjadi di banyak hal kok. Teman-teman kalau tahu sejarahnya YouTube itu awalnya tahu nggak apa? YouTube itu awalnya aplikasi kencan teman-teman. Aplikasi kencan. Gila ya, beda banget sama YouTube sekarang.
Jadi aplikasi kencan, tapi kemudian karena terus diimprove ya, karena terus mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, perbaiki terus, sampai akhirnya jadilah YouTube yang seperti sekarang. Nah, jadi YouTube yang sebesar itu pun punya proses yang sangat panjang gitu, bahkan perubahannya cukup radikal ya, dari aplikasi kencan ke sekarang jadi aplikasi video streaming begitu. Nah, jadi pada akhirnya nggak cukup hanya sekali nanti untuk menentukan yang paling pas ya, kalau di pertanyaannya gimana caranya biar bisa paling pas, yang paling tengah-tengah, yang apa dibutuhkan market ya tadi. Pertama, coba hilangkan asumsi gitu ya. Berhipotesis boleh, malah bagus biar ada arahan ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu hal yang nggak bisa digoyahkan gitu ya. Sangat mencintai idenya, jangan sampai itu. Jadi kita udah punya hipotesis dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita riset ke market, tanya ke market, kita uji coba, bikin yang sederhana, uji coba ke market, tangkap feedbacknya, tangkap masukannya, perbaiki terus, akhirnya nanti nemu produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan market. Jawabannya mungkin begitu Mbak Krida, semoga menjawab. Iya, baik. Terima kasih Mas. Baik teman-teman, kita masih membuka sesi tanya jawab sampai jam 11. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita tutup acara ini. Baik. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemaparan informasi mengenai lomba bisnis model Canvas yang diadakan oleh tim KKN PPM Mantri Jeron. Mungkin bisa dibantu Yusron untuk share screen persyaratannya. Baik. Next slide, Yusron. Jadi aku tampilannya belum berubah. Nah, iya. Nah, jadi teman-teman, kami dari tim KKN PPM Mantri Jeron ini mengadakan lomba bisnis model Canvas, di mana di sini kami mengharapkan teman-teman ini bisa membuat satu bisnis model Canvas tentang sebuah usaha yang ingin dibuat di masa depan, terutama untuk didirikan di Kelurahan Mantri Jeron gitu. Nah, ketentuan lombanya sendiri ini, lombanya dikerjakan secara mandiri dan juga sesuai dengan format yang sudah disampaikan oleh Mas Naufal tadi. Dan formatnya ini nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama underscore nomor WhatsApp, dan pengumpulannya ini maksimal hari Minggu besok ya, Mbak Krida, berarti tanggal 1 Agustus jam 23.59 melalui WhatsApp-nya ke Mbak Krida sendiri di nomornya yang sudah tertera di layar. Nah, mungkin nanti untuk lombanya sendiri akan dibuat broadcast-nya tentang ketentuannya dan nomor dari Mbak Kridanya ini. Baik, itu tadi dengan pemaparan lomba tadi, itu menjadi sesi terakhir dari acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan. Untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera, mungkin bisa menyalakan kamera. Mas Noval, bukan Mas? Iya, siap. Mungkin bisa diarahkan, Yusron?
1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Sip. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Naufal dan teman-teman yang sudah hadir. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat baik dari segi entrepreneur teman-teman atau mungkin ada teman-teman yang terinspirasi buat ikut lomba. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya selaku moderator di acara pagi hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Novel. Ya. Terima kasih. Teman-teman yang belum absen bisa langsung mengisi absen. Ini temanku kok. Jangan ambil ini teman. Krida, aku telat Krida. Ketinggal. Mbak kemana? Jadi nggak ada anak ini sekali. Aduh. Tadi Pak Suranto keluar akhirnya. Apa cuma silakan dilanjut gitu doang? Apa gimana? Iya gitu doang. Di tengah dia. Tapi anu nggak mudeng nggak kalian? Misalnya Kayak kuliah apa? Kayak apa? materinya menarik menurutku. Menurutku iya sih bagus materinya. Sayang banget anjir nggak ada audiensnya. Ya. Iya. Ini Lagi Udah bosen. Apa? di up ke YouTube kan. Oh iya. ya. Coba di-up ke YouTube. Terus tengah-tengah keluar itu. Terus tadi jadinya ngapain? Diputerin video. Aduh. Kaca. Terima kasih ya teman-teman. Nanti Oke. absen. Terima kasih Nabila. Aku pikir itu ini masyarakat. Aduh, Linda, Yustika tadi juga temanku itu. Walah. Jadi nggak ada warganya ya berarti ya. Ya udahlah. Oke, makasih teman-teman. Oke.